Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan 135 orang bukan pelanggaran HAM berat. Pernyataan Mahfud tersebut diprotes Aremania. Saat mengunjungi pondok pesantren Miftahus Sunnah di Surabaya, Jawa Timur Selasa sore, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan 135 orang bukan pelanggaran HAM berat, meski ada unsur kesengajaan. Dalam tragedi Kanjuruhan, Polri menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, dan Ki-3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, dan Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Tragedi sepak bola Kanjuruhan itu bukan pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil penyelidikan Komisi HAM. Jadi tidak ada pelanggaran HAM berat di situ. Mungkin ada pelanggaran HAM biasa. Sekarang prosesnya sedang berjalan. Kalau soal anak kecil yang dibunuh oleh ibunya apa-apa itu kasus kriminal biasa. Kita tunggu laporannya dari polisi. Pernyataan Mahfud MD ini diprotes Aremania dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Aremania membantah pernyataan Mahfud bahwa tidak ada unsur negara dalam tragedi Kanjuruhan. Sebagai orang awam, saya mengartikan pelanggaran HAM berat itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau, terstruktur dan melibatkan negara. Peristiwa Kanjuruhan kalau dibilang tidak terstruktur dan melibatkan negara, kita tahu stadion ini milik pemerintah Kabupaten Malang. Tidak ada di Indonesia ini stadion yang milik swasta. Tentu ada keterlibatan dari pemerintah dalam penyelenggaraan event Arema FC melawan Persebaya. Yang kedua, seperti kita ketahui pada saat peristiwa itu terjadi, kenapa saya bilang itu terstruktur? Karena pintu yang terbuka tiba-tiba tertutup bersamaan. Artinya ada komando di sini. Pergerakan aparat keamanan dari mundurnya Sabara, masuknya anggota TNI, kemudian mundur dan masuknya anggota Brimob dan melakukan penembakan, dibilang tidak struktur di mana? Saya rasa itu ya berat. Dia kan sudah mengikutkan oknum-oknum Brimob tentang penembakan di Kanjuruhan, kan itu melibatkan aparatur negara. Nah, itu kan sudah berat. Katanya kan bukan HAM berat karena tidak ada sistematis dari aparatur negara. Menanggapi keberatan Aremania, Mahfud MD membuat pernyataan melalui akun Twitternya dan menegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat. Menurut Mahfud, pernyataannya itu merujuk pada hasil penyelidikan Komnas HAM. Penyelidikan Komnas HAM terhadap tragedi Kanjuruhan diumumkan pada 2 November lalu. Menurut Komnas HAM, ada 7 pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan. Oke, dari semua peristiwa itu ada 7 pelanggaran hak asasi manusia. 1, penggunaan kekuatan yang berlebihan. Bahwa penggunaan gas air mata dalam proses pengamanan pertandingan di dalam stadion merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebihan dikarenakan berdasarkan pasal 19 FIFA soal safety and security itu memang dilarang. Yang berikutnya adalah hak memperoleh keadilan. Bahwa saat ini proses penegakan hukum yang dilakukan belum mencakup keseluruhan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan dan pelaksanaan kompetisi. Dalam hal ini seharusnya aparat penegak hukum memastikan seluruh pihak di lapangan maupun pihak yang bertanggung jawab membuat aturan yang kemudian dilanggar harus dimintain pertanggungjawaban. Itu hak atas rasa keadilan.
Yang berikutnya adalah hak untuk hidup. Kematian 135 orang merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Hak tersebut dikarenakan penggunaan gas air mata, ya, baik langsung maupun tidak langsung, seperti penjelasan tadi. Yang berikutnya adalah hak atas kesehatan. Banyak orang tiba-tiba luka akibat gas air mata ini, ya. Yang matanya merah, kakinya patah, sesak napas, trauma, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah hak atas rasa aman. Nah, pertandingan ini adalah pertandingan yang high risk, tapi tidak ada tindakan konkret, langkah konkret ya terhadap status pertandingan high risk ini dari PSSI. Yang nomor 6 adalah hak anak. Ya, ini banyak anak yang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Yang berikutnya adalah pelanggaran terhadap business and human rights. Jadi entitas bisnis yang mengabaikan hak asasi manusia. Jadi dia lebih menonjolkan aspek-aspek bisnisnya daripada aspek hak asasi manusia. Meski demikian, pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Terkait dengan pelanggaran HAM yang berat. Jadi dari awal kami menggunakan kewenangan yang ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Di situ ada definisi soal pelanggaran HAM. Kami menggunakan itu. Kenapa kemudian juga kami simpulkan ini bukan peristiwa pelanggaran HAM yang berat? Karena kami tidak menemukan unsur-unsur yang ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Unsurnya yaitu sistematis atau meluas. Jadi sistematis itu kemudian dilihat dari apakah struktur komando ada perintah secara jelas begitu, perencanaan dan yang lain sebagainya. Artinya perencanaan untuk kematian dan atau kekerasan atau peristiwa apapun yang kemudian menimbulkan kematian. Itu kemudian kenapa kami tidak menyimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Selain polemik pelanggaran HAM berat, penyelesaian tragedi Kanjuruhan sampai saat ini masih ditagih keluarga korban. Tim Liputan Media Group Network.